Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan tema mengimplementasikan augmented reality atau disingkat AR di kehidupan sehari-hari. Nama kelompok kami dimulai dari saya, yaitu Nabila Iniarti dengan NIM 15220428. Lalu di sebelah saya Najah Nur Aulia dengan NIM 15220178. Dan saya Widya Salsabila dengan NIM 15220394. Dengan saya Muhammad Nopal Dilarahman dengan NIM 15220356. Dan saya Ziyad Dardal Naji dengan NIM 15220436. Selanjutnya saya akan menjelaskan augmented reality AR. Pengertian aplikasi augmented reality atau biasa disebut dengan AR adalah teknologi yang disebut augmented reality atau AR menggunakan objek yang dibuat komputer untuk mengubah dunia nyata. Tidak seperti virtual reality atau VR. Augmented reality atau AR muncul pada tampilan langsung dan dari lingkungan yang ada dan menambahkan video, suara, grafis ke dalamnya. Memungkinkan pengguna melihat dan berinteraksi dengan objek virtual yang ditampilkan dalam lingkungan tersebut. Dengan demikian, AR memungkinkan pengguna untuk mengintegrasikan informasi digital ke dalam lingkungan fisik, meningkatkan kemudahan dan efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, industri, dan perbelanjaan. Fungsi aplikasi augmented reality adalah untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai produk yang dijual secara online, membuat permainan virtual menjadi hidup dan seru, dan untuk membantu perjalanan menggunakan fitur navigasi dimilikinya. Cara kerja aplikasi augmented reality yaitu kamera dan sensor, lalu processing, projection atau proyeksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Salsabila. Oke, untuk slide selanjutnya itu Photomat, di mana aplikasi Photomat ini adalah aplikasi canggih untuk membantu para penggunanya memecahkan soal matematika. Fungsinya sendiri itu dia 1. Untuk membantu pengguna untuk memecahkan masalah matematika. 2. Untuk membantu pengguna memvisualisasikan persoalan matematika. Lalu Photomat ini dia memiliki fitur, yaitu memindai soal matematika. 2. Penjelasan langkah demi langkah. Jadi ketika kita habis memindai soal matematika itu, maka akan muncul cara penyelesaian dari soal-soal matematika yang sudah kita pindai. Lalu di situ juga ada grafik interaktif, di mana di dalam grafik itu akan kelihatan misalkan tentang pertumbuhan penduduk, terus perhitungan kota, kayak gitu. Nah, cara kerjanya sendiri yaitu pengguna bisa mengarahkan kamera, handphone atau ponsel yang dimilikinya ke soal matematika yang ingin dipecahkan soalnya. Lalu ketika dipindai, maka aplikasi akan memprosesnya. Habis diproses, maka Photomat ini akan memberikan jawaban seketika dan penjelasan langkah demi langkah secara jelas dan terperinci. Oke, selanjutnya slide-nya akan dibahas oleh Saudara Ziyad mengenai Google Maps. Nah, setelah itu ada Google Map. Google Map merupakan layanan yang dikembangkan oleh Google. Nah, layanan itu tuh berupa peta digital yang dapat kita akses menggunakan komputer atau handphone. Nah, Google Maps itu memiliki fungsi yang pertama, memantau jalan yang macet. Jadi pengguna dapat memantau bagaimana keadaan jalannya, apakah macet atau tidak. Dengan contohnya itu, kalau macet warna merah dan biru itu tidak macet. 2. Penerapan one way. Nah, penerapan one way ini tuh jadi pengguna akan dipilih jalur yang tercepat dan yang paling direkomendasikan oleh Google Maps. Nah, 3. Mencari tempat yang ingin tuju. Jadi dengan Google Maps kita dapat mencari tempat yang akan kita tuju, contohnya seperti mencari toko perhiasan atau toko handphone, entah atau itu pom bensin. Nah, setelah itu ada fitur-fiturnya. Fitur pertama itu mengecek cuaca setiap lokasi. Jadi dengan fitur ini, jika kita ingin pergi ke suatu tempat, kita dapat mengetahui bagaimana keadaan cuaca di sana.
Kedua itu menampilkan petunjuk arah jalan kaki secara real time atau disebut fitur ini itu street view. Jadi kita dapat melihat keadaan jalanan secara langsung di handphone kita atau di komputer. Ketiga itu berbagi lokasi pengguna lain. Jadi dengan Google Map itu kita dapat menge-share lokasi kita kepada teman atau keluarga atau orang lain. Nah, setelah itu ada cara kerja Google Map. Nah, cara kerjanya itu tuh awalnya dia mengumpulkan data dulu. Nah, mengumpul datanya itu tuh dari berbagai sumber, entah itu dari komunitas atau dari citra udara dan lain-lain. Setelah itu rute dan navigasi. Jadi dengan algoritma AI akan mengkalkulasi jalur yang paling sesuai dan paling cocok yang akan kita lalui. Nah, setelah itu prediksi lalu lintas. Setelah menentukan rute dan navigasi, jadi akan memprediksi lalu lintasnya, apakah lalu lintasnya akan macet atau tidak. Setelah itu slide akan dijelaskan oleh Saudara Lia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Google Translate, yaitu yang biasa kita sebut itu penerjemah, yaitu layanan untuk menerjemahkan atau multibahasa yang dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Yaitu di sini kita akan menjelaskan langsung di fungsi. Fungsi itu kita memiliki ada 4, yaitu menerjemahkan kata, kalimat, gambar, atau dokumen dalam bahasa asing. Dari bahasa satu, contoh dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau ke bahasa-bahasa yang mungkin bisa kita bilang tidak mengerti gitu. Yaitu di sini ada fitur yaitu fitur untuk menerjemahkan teks dalam gambar, suara, dan lain-lainnya. Yaitu dengan berbagai bahasa yang biasa kita secara otomatis akan memunculkan di pop-up atau di Google Translate. Selanjutnya di sini ada cara kerjanya. Cara kerja kita di Google Translate itu gampang dan mudah, yaitu cuma ada 3 cara. Yaitu yang pertama ada Click Tools, atau kita pilih file yang akan kita mau untuk ubah dalam bahasa asingnya, atau kita bisa menggunakan dokumen atau penerjemahan yang lainnya. Nah, yang kedua itu kita pilih bahasa yang dari kita misal dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau sebaliknya. Lalu ketiga itu ada dokumen yang sudah berhasil diterjemahkan. Itu seperti tadi, dari yang kita pilih dokumennya, lalu pilih bahasanya, lalu setelah itu hasil yang dari kita kerjakan untuk digunakan untuk Google Translate. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Noval, yaitu teman atau rekan kerja saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Instagram. Instagram adalah sebuah aplikasi media sosial untuk berbagi foto dan video. Selain itu, Instagram juga dapat digunakan untuk berinteraksi antar pengguna. Fungsi Instagram yaitu untuk memudahkan pengguna berinteraksi, terus merekomendasikan tempat liburan, mempercantik dan menghidupkan suasana foto dengan filter, terus untuk mempromosikan produk-produk yang akan dijual, dan untuk melakukan siaran langsung. Fitur Instagram yaitu fitur menjadwalkan postingan, fitur filter Instagram, fitur penyematan foto, fitur story Instagram, terus catatan Instagram, description Instagram, dan masih banyak yang lainnya. Cara kerja Instagram. Algoritma ini digunakan untuk menentukan konten yang akan ditampilkan di halaman utama pengguna. Algoritma Instagram Reels untuk menemukan konten yang menghibur. Algoritma Instagram Explore untuk menemukan hal-hal baru. Fitur Instagram yaitu untuk membantu meningkatkan pengalaman pengguna. Kan oleh teman saya yaitu Nabila Yuniarti. Google Lens merupakan aplikasi yang digunakan untuk mentranslate atau men-scan gambar atau tulisan baik di laptop ataupun di buku. Fungsi Google Lens yaitu menyalin, mengirimi, mengaudiokan teks dari dokumen fisik serta gambar. Kedua, mencari produk yang serupa dengan menggunakan fitur visual yang serupa. Fitur Google Lens itu ada tombol teks. Tombol teks itu berguna untuk menyalin teks, dan yang kedua itu tombol translate yang digunakan untuk menerjemahkan. Lalu yang ketiga adalah tombol homework yang digunakan untuk memberikan solusi jawaban. Dan yang keempat itu ada tombol shopping, yaitu untuk menemukan produk yang sama dan serupa
dengan objek pencarian. Cara kerja Google Lens yaitu satu, menggunakan kamera untuk mengidentifikasi objek, dan kedua, mengumpulkan informasi lalu menampilkan informasi yang dicari. Yang ketiga adalah fitur-fitur tambahan lainnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang aplikasi-aplikasi AR dan mengizinkan kami untuk menampilkan tutorial menjalankan aplikasi-aplikasi tersebut. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan atau menampilkan tutorial bagaimana menggunakan Photomat. Pertama, kita ke Play Store dulu. Lalu, kita cari aplikasi Photomat. Nah, jika pengguna yang lain belum mendownload Photomat, kalian bisa mendownloadnya terlebih dahulu. Tapi di sini saya sudah mendownloadnya. Jadi kita langsung ke aplikasinya saja. Pertama, kita buka Photomat-nya. Lalu selanjutnya kita memindai soal matematika yang sudah saya tuliskan. Kita pindai sampai pas posisinya. Lalu klik proses. Nah, jika sudah begini, maka akan muncul jawabannya. Nah, di Photomat ini sendiri, kita bisa tahu nih penjelasan langkah-langkahnya. Jadi kita tahu bagaimana sih bisa ngasilin min 5 ini. Tuh, kita lihat nih di show solving step-nya. Nah, beginilah penjelasannya. Jadi min 25 dikali buka kurung 8 dikurang 9 tutup kurung dibagi buka kurung min 5 tutup kurung. Jadi min 25 dikali min 1 hasilnya jadi 25 dibagi min 5 dan akhir hasilnya yaitu min 5. Begitulah cara penggunaan Photomat untuk mempermudah pengguna dalam mengerjakan atau memecahkan soal matematika. Terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja aplikasi Google Map. Nah, saat kalian membuka aplikasi akan seperti ini terlihatnya. Tergantung dari lokasi kalian mungkin akan berbeda, tidak seperti sama kayak gini. Nah, titik biru ini adalah kita. Nah, di sini saya akan menjelaskan kalau misalkan kita ingin pergi ke suatu tempat. Misalkan kita ingin pergi ke museum nasional. Nah, di sini kita akan dituju ke Museum Nasional. Kita di sini dengan pencet kamera foto yang di bawah ini kita bisa melihat street view. Nah, tapi kalau ini sini kita bisa masuk ke dalam tergantung dari tempatnya, entah di luar atau di jalan. Nah, dengan kita sudah mengetahui setelah kita ingin tahu mau kemana, kita pencet tombol rute. Nah, di sini akan ditampilkan rute yang akan direkomendasikan oleh Google Map. Nah, di sini kalau rute yang abu-abu ini adalah rute alternatif. Biasanya rute alternatif itu jalannya kedua, tapi akan memiliki waktu lebih lama. Nah, seperti contohnya ini. Contoh kalau yang ingin kita lewatin yang biru ini, kita memakan waktu 38 menit. Sedangkan yang alternatif kita kita sampai memakan waktu 43 menit. Nah, setelah kita sudah menentukan lokasinya ingin kemana, kita tinggal pencet mulai. Nah, untuk memulai rute untuk mencapai destinasi yang ingin kita tuju. Nah, di sini sebagai contoh, jika ada di jalannya yang berwarna kuning, itu artinya di sini sedikit macet. Nah, sini kalau saya bisa berikan contoh, di sini tidak ada. Tapi kalau misalkan ada warna, misalkan di jalan ini warna merah, itu berarti tandanya itu di jalan ini itu macet. Nah, jadi seperti itu cara menggunakan aplikasi Google Map. Nah, di sini juga kita bisa mengetahui jika ingin kita menggunakan rute menggunakan kendaraan umum. Contohnya ini seperti naik bus dan bahkan diperlihatkan berapa tarifnya yang perlu kita keluarkan dan juga waktunya dan juga ingin bertransit di mana, berhenti di mana. Ya, selain rute kendaraan umum, juga ada rute mobil. Nah, biasa kalau rute mobil itu menggunakan jalan tol ya. Nah, seperti lihat ini menggunakan jalan tol. Dan rute motor pastinya itu memakai jalan umum.
Nih. Nah, setelah itu, selain dari fitur-fitur itu, kita juga bisa membagikan lokasi live kita ke orang lain. Contohnya nih, jika kita pencet ini, oh nggak keluar. Ini lokasi Anda. Ini lokasi Anda atau lokasi kita bisa membagikan lokasi kita. Dan jangan lupa izinkan ya. Nah, di sini kita bisa membagikan ke teman-teman kita, bisa melalui aplikasi juga, lain juga seperti Telegram, atau mungkin kita mau ngirim lewat Google Gmail, atau dari WhatsApp atau Instagram dan lain-lain. Ya, seperti itu penjelasan singkat dari bagaimana cara menggunakan Google Map. Nah, sekian dari saya. Baik, di sini kita akan menjelaskan Google Translate, yaitu kita akan menjelaskan lewat Google biasa. Nah, kita akan nge-search Google Translate. Nah, di sini kita akan ada menjelaskan untuk dua programnya, yaitu saya biasa menggunakan Google Translate itu lewat langsung atau lewat websnya. Nah, seperti ini. Yang saya sering menggunakannya itu lewat Google biasa. Kalau untuk Google websnya itu saya jarang. Kita gunain lewat sini ya. Kita akan coba untuk bilang I love you. Ketik. Nah, di sini dia langsung muncul untuk penjelasannya atau untuk penerjemahnya, yaitu ke dalam bahasa Indonesia dengan aku mencintaimu, atau kita juga bisa menjelaskan lewat foto. Contohnya itu nanti kita bikin web atau kita mau masukin dokumen atau apapun itu, kita bisa langsung lewat dari sini. Seperti ini. Terjemahkan. Nah, kita coba untuk Nah, kita untuk kepasin lalu kita foto. Nah, kita di sini tuh udah langsung dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesianya. Ini dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesianya. Lalu kita setelah foto dari sini nih bahasa Inggris dan di sini bahasa Indonesia. Untuk contohnya itu kita udah ada nih. Contoh naratif teks dalam bahasa Inggrisnya. Ini bahasa Indonesianya yang sudah kita pakai. Lalu kita juga bisa untuk menggunakan dari bahasa-bahasa asing lainnya. Nah, di sini banyak bahasa-bahasa asing. Nah, kita ambil contoh salah satunya itu bahasa apa, Cina. Itu dari bahasa Cina ke bahasa Indonesia itu juga bisa, atau kita dibalik. Kita dibalik juga bisa. Nah, lalu selanjutnya kita coba untuk ke bahasa asing, yaitu dari bahasa Inggris ke bahasa Cina. Kita coba teman-teman, kita foto lagi. Nah, di sini kita sudah ada dari bahasa Inggris ke bahasa asingnya. Selain kita untuk menerjemahkan, kita bisa mendengarkan apa yang bahasa asing translate. Nah, contohnya itu seperti ini. 25 Carter 叙述文字 Dalam X Nah, contohnya itu seperti ini. Atau kita bisa menggunakan bahasa-bahasa asing lainnya. Cukup dari saya. Terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan video tutorial Instagram. Pertama-tama, jika kalian belum mempunyai aplikasi Instagram, silakan download terlebih dahulu di Google Play Store. Berhubung saya di sini sudah ada aplikasinya, langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Sini untuk yang pertama yaitu untuk memposting reel, silakan pilih foto atau video apa saja, lalu klik berikutnya, lalu klik bagikan. Itu untuk memposting, yaitu pilih foto salah satu, lalu tekan selanjutnya, lalu pilih filter fotonya, kemudian tulis keterangan atau captionnya, terus tambahkan lokasi, tandai orang, tambahkan musik. Lalu untuk cerita, pilih salah satu fotonya atau video, lalu tekan ini. Untuk siaran langsung, pencet tombol yang ini. Lalu untuk selanjutnya yaitu DM atau direct message, pilih siapa saja, yaitu untuk mengetik pesan DM ini,
Terus ketik pesan apa saja terus kirim. Lalu untuk selanjutnya itu catatan Instagram. Ketikkan apa saja lalu klik bagikan. Selanjutnya yaitu untuk nge-like postingan pencet tombol yang ini. Untuk berkomentar ketikkan kata apa saja lalu klik tombol yang panah ke atas. Terus untuk membagikan klik yang ini. Lalu jika kita ingin berlangganan konten kreator, pilih saja misalnya ini, klik berlangganan. Ya mungkin sekian dari saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Google Lens. Ini saya langsung mengambil dari Google-nya langsung ya. Nah, setelah muncul kayak gini, saya akan langsung men-scan kalimat bahasa Inggris agar bisa ditranslate ke bahasa lainnya. Sini. Di sini saya langsung telusuri, lalu bisa diterjemahkan langsung. Nah, diterjemahkan ini udah langsung muncul artinya. Kalau dari bahasa Indonesia ini dan ini juga bisa dari bahasa lain. Di sini saya akan menerjemahkan dengan bahasa Cina. Nah, ini udah langsung ada terjemahannya. Dan di sini saya bisa mendengarkan audionya dengan bahasa yang hasil tadi. Ini. Dan kita bisa bagikan hasil terjemahan ini ke berbagai media yang ada, yang tersedia. Dan ini banyak sekali media tersebut dan kita langsung bisa juga terhubung dengan Google Translate. Dan selain itu kita juga bisa telusuri hal apapun yang ingin kita cari. Seperti ini contohnya. Nah, ini bisa terlihat langsung hasil dari telusuran kita. Sebuah laptop merek Lenovo dengan model dan harga yang lengkap. Kita bisa tinggal pilih mau di website mana yang kita ingin. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya di sini ada kesimpulan, yaitu mengimplementasikan augmented atau reality AR, yaitu di kehidupan sehari-hari adalah bahwa teknologi augmented reality AR itu memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi, kemudahan, dan kualitas kehidupan sehari-hari kita. Nah, saran untuk kesimpulan seperti tadi itu, teknologi AR memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi, kemudahan, dan kualitas kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pengembangan aplikasi AR yang lebih luas dan lebih banyak digunakan dalam berbagai aspek kehidupan dapat membantu meningkatkan penggunaan teknologi AR dalam meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik lagi. Sekian dari penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata, juga tolong maafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.